kembali pendengar PIK Online dimanapun Anda berada, dan selamat menikmati siaran pengajaran Iman Kristen Online bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Program PIK Online ini memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh di Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan kita. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Malam ini adalah bagian terakhir daripada eksposisi Yohanes pasal yang ke-9, saudara. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-9, orang buta sejak lahir. Kita akan membahas bagian akhir daripada Yohanes 9. Saya mengajak kita membaca ayat 24 mulai sampai ayat yang ke-41, bagian yang terakhir. Lalu mereka memanggil sekali lagi, ayat 24, orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa atau tidak? Orang itu berdosa, aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menghakimi kami. Biarlah firman-Mu yang berkata-kata lebih jauh daripada hamba mampu sampaikan. Biarlah firman-Mu lah yang mencelekkan, bukan membutakan kami dengan dosa-dosa kami, tetapi boleh memelekkan dan mencelikkan kami, sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Tolonglah kami yang berdosa ini. Tolonglah kami yang terbatas ini. Tolonglah hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia.
dan tolonglah setiap kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sudah membahas, sudah 6 kali pertemuan, dan ini adalah pertemuan yang terakhir bagi kita. Saudara-saudara, bagaimana orang buta sejak lahir, Tuhan melihat, dan Tuhan meludah ke tanah, lalu dioleskan, dan orang ini celik setelah disuruh untuk mencuci mukanya di Siloam. Tetapi saudara-saudara, celiknya mata orang buta sejak lahir ini bukannya membawa sukacita bagi orang banyak, tetapi justru penghakiman terhadap orang yang buta sejak lahir ini dan kepada Kristus. Bukankah ini satu hal yang ajaib? Tetapi mereka tidak melihat itu, mereka justru mempersoalkan mengapa Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir ini pada hari Sabat. Nah, saudara-saudara, mereka lebih mengunggulkan, mengutamakan hari Sabat daripada berbuat belas kasihan, daripada berbuat yang Tuhan kehendaki. Nah, ini menjadi persoalan bagi mereka. Dan kita sudah membahas, saudara-saudara. Nah, sekarang kita melihat di dalam ayat yang ke-24, saudara. Tadi kita sudah membaca, saudara. Mereka memanggil sekali lagi. Orang ini sudah dipanggil, tapi sekarang dipanggil lagi. Bahkan mereka memanggil orang tuanya untuk memastikan apakah benar ini anaknya. Dan di antara mereka ada argumentasi, saudara, saling berargu. Ini orangnya, ada yang sebagian, bukan, ini orang yang mirip kayak dia. Ini orang yang setiap hari minta-minta. Udahlah, gak usah ribut-ribut, kita panggil orang tuanya, lalu kita minta klarifikasi. Orang tuanya juga mengatakan, iya, ini anak kami, ini anak kami. Lalu bagaimana dia bisa melek? Orang tuanya karena tekanan, ya, peer pressure, kita sudah melihat minggu lalu, tekanan kelompok itu begitu kuat sehingga mereka takut dengan orang-orang Yahudi ini karena mereka sudah punya konsep asal bukan Yesus, ya. Jadi asal bukan Yesus. Kalau dulu di DKI ada sempat tagline asal bukan Ahok gitu ya. Asal ganti presiden gitu. Sebetulnya itu bukan hal yang baru, saudara, itu hal yang lama. Hal yang lama yang sudah ada, asal bukan Yesus. Dan mereka, walaupun sudah mendapat konfirmasi, mereka tidak percaya. Lalu mereka memanggil lagi orang ini, orang yang tadinya buta itu. Satu kesembuhan orang buta sejak lahir harusnya membawa satu sukacita, satu gairah yang luar biasa. Sebaliknya justru menjadi kekacauan dan membingungkan di antara mereka, di antara orang-orang Yahudi. Mereka saling menuduh. Kamu muridnya Yesus, aku muridnya Musa. Ini pelanggar hukum Taurat ini. Atau dia dari Allah. Kalau dia melanggar hukum Taurat, bagaimana mungkin? Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin? Saudara-saudara, pastinya mereka melihat Yesus sebagai orang berdosa. Bukan pribadi yang datang dari Allah. Nah, ini yang mereka lihat, saudara. Ini yang mereka lihat. Maka manusia, saudara-saudara, tidak pernah mampu menilai, menemukan sosok Allah. Tidak pernah mungkin. Karena Alkitab memang mengatakan semua manusia berdosa. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang mencari Allah. Bagaimana manusia bisa menemukan Allah? Maka manusia dengan imajinasinya, dengan daya kreasinya, daya ciptanya, sebetulnya manusia menciptakan Tuhan. Dan ini juga didukung oleh filosof-filosof terkenal. Feuerbach itu mengatakan Allah itu sebetulnya kreasinya manusia. Manusia itu sangat desperate menciptakan Allah itu supaya mereka merasa aman. Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas memang manusia tidak mungkin pernah
mampu menilai Allah, bagaimana? Bagaimana bisa menilai Allah? Dia sendiri menilai dirinya sendiri aja tidak mungkin kok. Dia menilai dirinya sendiri tidak mungkin objektif kok. Mereka gagal melihat pekerjaan yang hasil dari belas kasihan Tuhan melalui Kristus, melalui orang buta yang sejak lahir. Sebaliknya, mereka hanya melihat Yesus ini pelanggar hukum dan harus dihukum. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita menemukannya. Orang banyak ini gagal dalam hal apa? Gagal dalam hal menentukan standar, saudara. Mereka sudah memiliki patokan asal bukan Yesus. Asal bukan Yesus. Sehingga mereka, saudara, melihat karya yang begitu spektakuler pun mereka tidak bisa melihat. Mereka menyaksikan orang yang sebelumnya tidak pernah melihat seumur hidupnya, pun mereka membutakan diri. Mereka meminta saksi, mereka minta konfirmasi, tetangganya memberi konfirmasi, orang yang paling dekat yaitu orang tuanya pun memberikan kesaksian. Asli, ini orangku, orangnya yang tadi buta sejak lahir. Ini anakku. Tapi apakah membuat mereka percaya? Tidak, saudara. Karena standar mereka adalah aturan. Standar mereka adalah hukum. Dan itu hukum siapa yang buat? Mereka sendiri. Mereka mau-maunya sendiri. Mereka menegakkan kemauannya sendiri. Menegakkan hukumnya sendiri. Menegakkan kehendaknya sendiri. Saudara-saudara, standar mereka adalah pikiran mereka sendiri. Sehingga bagaimanapun juga, Yesus harus bersalah. Ini yang terjadi, saudara. Mereka gagal dalam hal apa? Pembuktian. Mereka terus mencari pembuktian. Tetapi saksi sudah datang, pembuktian sudah jelas. Saudara, saksi itu siapa? Orang yang buta ini sendiri, tetangganya, orang tuanya. Maka saksi lebih dari satu itu sudah sah hukumnya. Tapi mereka, apakah mereka mau percaya? Enggak. Apakah betul-betul mereka mau cari bukti? Enggak. Maka penekanannya adalah bukan bukti, saudara. Sebetulnya ini persoalan iman. Banyak orang ya selalu mengatakan buktikan dulu, saya baru mau percaya. Tetapi betulkah waktu bukti itu dinyatakan dia mau percaya? Maka saudara-saudara, Alkitab mengatakan iman itu adalah bukti. Jadi kalau ada orang yang mengatakan aku mau bukti baru percaya, ya salah. Salah. Alkitab mengajarkan berbeda, saudara, terbalik. Percaya dulu, beriman dulu, baru ada bukti. Nah, itu yang diajarkan di dalam Alkitab. Alkitab Ibrani pasal 11, saudara. Ibrani pasal 11 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka ada orang yang mengatakan, saya mau beriman, tapi buktikan dulu. Alkitab mengatakan tidak. Kamu perlu beriman. Baru kamu akan mendapatkan bukti. Dapat iman, baru dapat kesaksian. Ayat yang kedua. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi bukan dapat kesaksian dulu, baru beriman. Maka kemarin minggu lalu kita sudah membahas, saudara-saudara, ada orang percaya dari testimonial faith. Imannya muncul dari kesaksian. Hati-hati. Iman ini tidak akan cukup kuat. Iman ini adalah sementara. Kita sudah belajar ini. Ini iman yang tidak menyelamatkan. Ini iman yang natural. Iman yang alami. Semua orang bisa. Dan saudara ke dukun, saudara dapat kesembuhan.
Oh, baru saudara bisa percaya. Ada itu, nggak harus Kristen. Maka saudara-saudara, Alkitab mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi penekanannya adalah bukti dan bukan iman, saudara. Maka bukti-bukti yang salah pun tetap dilahap oleh orang Farisi ini. Tapi bukti-bukti yang benar tetap ditolak karena memang dia tidak ada iman, saudara. Kenapa ditolak? Untuk memuaskan keinginannya dia sendiri, memenuhi hukum-hukumnya sendiri. Tetapi tidak demikian dengan kita. Kita tidak bisa menjalankan prinsip keinginan kita sendiri, tetapi kita harus punya iman menjalankan prinsip yang Tuhan ajarkan. Alkitab berikan kepada kita. Nah, lalu kita beriman, iman itu muncul dari pendengaran akan firman. Maka iman dan firman tidak boleh lepas. Iman nanti mendatangkan kesaksian. Iman mendatangkan bukti. Iman dapatkan pengertian. Tetapi iman dan firman tidak boleh lepas. Tetapi sekali lagi saudara, orang Farisi ini tidak mau. Manusia juga gagal saudara. Mereka tidak mau. Mereka mau percaya tapi tanpa firman. Omong kosong. Mereka percaya tanpa firman. Itu iman yang natural. Bukan iman yang menyelamatkan. Tetapi iman yang menyelamatkan, itu pemberian dari Allah. Dan itu muncul akibat mendengar firman. Jadi manusia itu gagal di dalam hal banyak. Yaitu tentang pembuktian ini, saudara. Pencarian yang bias. Yang ketiga. Pencarian yang bias, saudara-saudara. Mereka penilaiannya itu sudah dipenuhi dengan prasangka-prasangka lebih dahulu. Yang kita sudah pernah saya sampaikan, itu namanya presaposisi. Mereka sudah ada presaposisi. Penilaian sebelumnya, mereka sudah ada di dalamnya. Maka pencarian yang mereka cari adalah sebetulnya bias. Dia hanya mau mencari pembuktian tentang pikirannya, tentang hukumnya, walaupun kesaksian sudah lebih dari 2, itu sebetulnya cukup untuk mematahkan pikirannya. Mereka tidak mau. Mereka mau mengetahui lebih dalam, namun saudara-saudara sayangnya, sudah ada prasangka di dalamnya. Dan ini saudara bisa lihat tadi di dalam ayat yang ke-22, termasuk orang tuanya. Siapa ini ya? Ini ada namanya ya. Orang yang buta tadi. Mereka itu sadar kok. Ayat 22 dikatakan orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab, perhatikan, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Jadi sudah dikunci dulu, saudara. Sudah dikunci dengan prasangkanya dia, presaposisinya dia. Ini bias, tidak mungkin objektif, saudara. Nah inilah saudara-saudara ciri daripada manusia yang hidup di zaman akhir ini. Di zaman akhir ini juga begitu, saudara. Saya bacakan di dalam 2 Timotius, saudara ya. Surat 2 Timotius. Surat 2 Timotius 3 ayat yang ke-7. Saya bacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Surat 2 Timotius 3 ayat yang ke-7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah inilah saudara-saudara, zaman ini saudara, dikatakan ayat yang pertama, pasal 3, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Terus sampai tadi ayat yang ke-7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran. Saudara-saudara, hari ini juga banyak.
Apalagi kita menghadapi era yang disebut era pluralisme. Kita masuk di dalam era posmo, di mana pluralisme itu ditonjolkan. Lalu toleransi. Memang kita harus toleran. Kita sadar kita ini plural. Tetapi saudara-saudara, tidak berarti lalu kita mengkorbankan prinsip dan identitas diri kita. Sehingga banyak orang ingin diajar, tapi tidak pernah mau mengenal kebenaran. Itu sebabnya saudara-saudara ya, untuk kesekian kalinya saya mengingatkan kepada kita. Janganlah suka berdebat di dalam Alkitab atau mengenai Alkitab. Saya tidak tertarik untuk berdebat, saudara. Kenapa? Karena ini, orang yang ingin berdebat, saudara, harus belajar peka. Apakah dia betul mau ingin kebenaran? Atau dia hanya sedang menguji engkau, lalu engkau terjebak dengan kesombongan diri, merasa diri menang berdebat. Kita memang perlu berapologetika, membela, betul. Waktu ada orang yang ingin tahu kebenaran, atau orang yang salah mengerti tentang kebenaran, kita perlu meluruskan, kita menjelaskan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita sadar orang ini tidak tahu, tidak ingin kebenaran, motivasinya tidak mau mengenal kebenaran, berhenti saja. Nggak usah berdebat, berhenti saja. Dan kalau ada orang yang panggilannya berdebat, ya silakan, silakan. Saya tidak mempersalahkan mereka, silakan. Tetapi saya tidak, saya punya prinsip seperti ini. Karena memang Alkitab jelas sekali. Mereka sudah punya prasangka tadi di dalam Roma pasal yang pertama, saudara-saudara, dikatakan lebih ekstrim lagi. Mereka itu menindas kebenaran. Mereka bukan cuma mau atau nggak mau tahu kebenaran, tapi mereka menindas kebenaran, menekan kebenaran. Lalu Roma pasal 10 mengatakan mereka itu berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Makanya mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Roma pasal 10, mari kita lihat. Roma pasal yang ke-10, ya. Ayatnya yang ketiga, saudara. Saya bacakan ayat yang kedua lebih dulu. Ini kesaksiannya Paulus terhadap orang-orang Yahudi. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, yaitu orang-orang Yahudi, ya, mereka itu, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Bukankah banyak hari ini, saudara-saudara, orang yang giat untuk Allah atas nama pelayanan, buka gereja, aktif di dalam pelayanan, tetapi mereka tidak mengerti kebenaran. Tanpa pengertian yang benar. Ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Maka ini saudara-saudara dan saya harus menjadi warning, menjadi pengingat, agar saudara dan saya jangan mengabaikan kebenaran firman. Saudara jangan memaksa kita punya pikiran, lalu firman itu harus cocok dengan pikiran kita. Terbalik, kita punya pikiran harus sesuai dengan firman. Nah ini saudara. Nah manusia yang berdosa ini gagal. Gagal dalam hal ini. Gagal saudara-saudara. Kalau kita lihat dalam konteks orang buta sejak lahir ini, mereka gagal apa, saudara? Gagal menolak fakta. Ini ironis, saudara. Mereka mencari fakta, mereka mau mencari kesaksian, tapi fakta-fakta sudah dibeberkan. Apakah mereka mau percaya? Enggak juga. Enggak juga. Makanya saudara dan saya berdoa kiranya setiap saudara yang ikut pada malam hari ini diberi kepekaan oleh Tuhan. Ketika saudara berdialog, ketika saudara menginjili seseorang, ketika saudara bertukar pikiran kepada siapapun, mintalah kepekaan orang ini atau lawan bicara saudara. Betul-betul dia punya motivasi mau tahu kebenaran atau sedang coba-coba undian berhadiah. Hati-hati, saudara.
Kalau saudara salah, saudara berdialog dengan orang yang salah, saudara, itu Alkitab mengatakan kita seperti membuang mutiara. Sedang membuang mutiara di kandangnya babi. Dan babi itu tidak akan menghargai, dia akan menginjak-injak. Saudara, kurang fakta apa? Ini orang yang buta sejak lahir. Kita tidak tahu usianya berapa. Tapi dia sudah dewasa. Sehingga orang tuanya mengatakan, tanyalah kepada dia karena dia sudah dewasa. Jadi minimal dia 30 plus usianya. Dan sepanjang umurnya dia buta. Ini fakta. Di antara mereka terjadi clash. Karena mereka juga mengakui, iya ini orangnya. Ada yang mengatakan, tidak, ini orang yang mirip. Ini juga fakta, tapi mereka membutakan fakta. Orang tuanya dipanggil. Membutakan lagi, saudara. Dan saudara-saudara, orang buta ini dipanggil lagi untuk kedua kalinya. Dipanggil lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu. Ini kurang fakta apa, saudara-saudara? Kurang kesaksian apa? Itu sebabnya, saudara-saudara, imanmu jangan dibangun di atas kesaksian. Ini loh, ada mantan ini bertobat, mantan ini bertobat, mantan itu bertobat. Saudara-saudara, pujilah Tuhan kalau mereka bisa bertobat, kita bersyukur untuk itu. Pujilah Tuhan, tetapi iman kita jangan dibangun atas itu. Dan saudara, jangan terlalu exciting. Kalau saudara mendengar ada si artis ini, si A, si B, tokoh ini, biasa saja, saudara. Biasa saja. Saudara, saya kalau menghadiri baptisan, saya bersyukur sekali. Setiap kali saya menyaksikan baptisan air, hati saya selalu terenyuh. Dan tidak jarang saya meneteskan air mata. Saya bersyukur kepada Tuhan. Alkitab mengatakan satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Tetapi berapa kecewanya saudara pernah menyaksikan kan? Orang-orang tertentu yang katanya dia sudah bertobat lalu kembali lagi. Meninggalkan imannya. Lalu loyo, lalu tawar hati. Saudara kecewa juga bukan? Maka saudara-saudara sekali lagi ya. Jangan sampai kita gagal di dalam ini. Murid-murid pada waktu datang kepada Tuhan Yesus, Guru, kami sudah menjatuhkan ini, kami sudah menjatuhkan ini, kami melapaskan orang ini, kami mendoakan orang ini. Setan-setan pun kabur. Tuhan Yesus mengatakan, jangan berbahagia kalau setan pun jatuh. Tetapi berbahagialah karena namamu tercatat di kitab hayat itu. Buku kehidupan. Jadi saudara-saudara ya, mari kita belajar lebih peka hal ini. Mari kita bangun iman kita dari firman. Bukan dari kesaksian-kesaksian. Saya punya teman itu saudara ya. Dia suka sekali kalau ada kesaksian itu pasti hadir. Dia beberapa kali usulkan supaya kelas PIK ini diisi dengan kesaksian-kesaksian. Ngundang orang, seseorang yang katakanlah dulu bagaimana lah, mantan inilah, mantan ini, mantan. Dia mengatakan, Sudoro, aku pasti hadir. Saya mengatakan, kamu udah hadir, enggak paten. Enggak paten. Saudara ngerti ya, enggak paten ya, bahasa Jawa ya. Kamu udah hadir ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu kamu yang rugi sendiri, karena imanmu dibangun dengan kesaksian, bukan dari firman. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam dunia filsafat, itu ada bahasan antara teori dan fakta. Teori dan fakta. Fakta itu, saudara ya, ini sebelah. Ini teori ya. Kanan saya ini teori, ini fakta. Fakta itu memprakasai teori. Jadi kalau ada teori, pasti ada faktanya, saudara. Dan kalau ada teori, ya pasti ada faktanya. Ini keterkaitan. Nah, fakta dapat memformulasikan teori.
Bahkan dia bisa diformasi ulang teori itu, saudara. Teori awalnya. Jadi ada teori yang biasanya dikenal dengan hipotesa, dugaan. Lalu diadakan percobaan praktikum, lalu mengeluarkan teori. Loh, kalau begitu ini teori yang baru. Nah, saudara-saudara, formulasinya dirombak lagi. Jadi antara fakta dan teori itu di dalam dunia filsafat ini nggak bisa dilepas, saudara-saudara. Dan fakta itu, saudara-saudara, bisa meluruskan pola-pola teori yang sebelumnya. Bukan cuma memformulasi ulang, tetapi dia juga meluruskan teori-teori yang sebelumnya. Itu fakta. Nah, kalau saudara lihat di dalam dunia filsafat seperti ini, seharusnya orang banyak ini menemukan fakta. Ada orang Yahudi, ada orang Farisi itu orang Yahudi, dan ini Yesus juga orang Yahudi, ini di bait Allah, di sinagog. Maka kalau melihat fakta ini, apakah teori PL itu salah? Ataukah orang Yahudi ini yang perlu diformulasi ulang? Bukankah secara perjanjian lama teorinya, nubuatan itu sudah ada. Dan mereka sedang menantikan itu. Maka mereka harus rela untuk melakukan apa? Reformasi di dalam dirinya. Diformasi ulang, saudara-saudara. Tetapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Nah, inilah wakil kita, wakil saudara dan saya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sudah punya pikiran ya, apalagi minta maaf ya, minta maaf. Makin usia kita makin bertambah, makin sulit. Makin sulit untuk apa? Sulit untuk direformasi. Sulit untuk dibentuk ulang. Karena sudah merasa diri pengalamannya lebih banyak. Maka hati-hati, saudara-saudara ya. Khususnya di dalam perspektif teologi kita. Mari kita belajar untuk terus membiarkan Alkitab mengkoreksi diri kita. Membiarkan Alkitab berbicara kepada diri kita. Membiarkan diri firman Tuhan itu membenahi, membentuk ulang pikiran-pikiran dan hati kita yang sudah tercemar oleh dosa. Dan Alkitab mengajarkan bahwa, saudara-saudara, kita dapat percaya, kita dapat mengerti, kita dapat memahami, kita dapat menerima Yesus Kristus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Itu semata-mata anugerah. Maka kemarin kita sudah belajar, ada orang belajar mengerti dari sisi apa? Kognitif. Ada orang belajar dari sisi apa? Sejarah. Ada orang belajar dari apa? Mistis, pertemuan. Ini saudara penting semua. Ini penting. Nanti kita akan bahas ya di bagian akhir. Ini penting. Tetapi perjumpaan dengan Kristus itu penting. Dan yang paling utama adalah kalau saudara tidak percaya kepada predestinasi, saudara tidak percaya kepada pemilihan Tuhan, saudara akan kewalahan dan saudara akan mengalami banyak kesulitan. Karena apa? Tuhan datang untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Saudara-saudara, barang siapa miliknya, milik Allah tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang, tidak mungkin tidak mengerti. Domba-dombaku mendengar suaraku. Nanti di dalam pasal 10 Tuhan melanjutkan. Ini pasal 8, pasal 9 saya sudah menjelaskan di pendahuluan. Ya, pasal 8 Tuhan berkata itu sebelum Abraham ada, aku ada. Pasal 9 ya, Tuhan mencelikkan orang buta ini. Pasal 10 Yesus mengklaim dirinya adalah apa? Gembala. Pasal 9 Yesus adalah terang dunia. Tetapi saudara-saudara, di pasal 6, Yohanes pasal 6, saya akan bacakan bagi saudara-saudara, ayat yang ke-37, dengar firman Tuhan. Pasal 6 ayat 37, dengar firman Tuhan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang.
Jadi saudara bisa datang kepada Kristus karena Kristus itu diberi oleh Bapa. Karena saudara dan saya milih Bapa. Jadi semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Saudara mengerti nggak maksud ini? Semua yang diberikan kepadaku, semua itu siapa? Saudara dan saya. Diberikan kepada Kristus, akan datang kepadaku, akan datang kepada Kristus. Jadi saudara dan saya bisa datang kepada Kristus itu karena pemberian Bapa kepada Kristus. Pemberian Bapa kepada oknum yang kedua, Allah Anak. Dan barang siapa datang kepada oknum yang kedua, dia tidak akan kubuang. Maka iman inilah yang membangun. Iman inilah yang terbentuk, saudara. Lalu di dalam ayat yang ke-44, saudara dengar baik-baik, masih pasal 6 Yohanes, ya, ditekankan sekali lagi, saudara-saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara lihat ini, menarik sekali ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Kristus jikalau kita tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Kristus. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi saudara-saudara, kalau tadi di dalam ayat yang ke-37, saudara dan saya datang kepada Kristus itu karena persembahannya Bapa kepada oknum kedua. Tetapi di dalam ayat yang ke-44 ini, saudara-saudara, dikatakan saudara bisa datang, mengerti, mempercayai, beriman kepada Kristus. Karena saudara ditarik oleh Bapa. Bukti, saksi, fakta, mungkin sedikit, tetapi saudara bisa beriman. Masih di dalam pasal 6. Ayat yang ke-65, saudara perhatikan. Pasal 6 Yohanes, ayat 65. Lalu ia berkata, Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Saudara-saudara, ini betapa indah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu betapa agung, mendahului respon saudara dan saya. Anugerah Tuhan mendahului respon manusia. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Kristus kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Maka kita percaya kepada Kristus. Itu karena peran Bapa yang begitu agung, yang begitu mengasihi engkau dan aku, sehingga engkau dan aku bisa percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, inilah orang banyak tidak bisa melihat itu. Kalau saudara tidak bisa melihat siapa Kristus, berdoalah. Dan saya berdoa kiranya Tuhan mencelikkan matamu, mencelikkan mata rohanimu. Dan kiranya Tuhan terus beranugerah kepada kita, memberikan pengertian, membukakan pikiran kita lebih jauh dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus datang untuk menghakimi. Nah, saudara-saudara, kita maju ya, saudara-saudara, kita maju. Ayat yang ke-25 sampai 26 sampai 27. Ditanya, loh, bagaimana mungkin orang ini kan orang yang berdosa? Bagaimana dia bisa memelekkan? Saudara-saudara, orang ini bagaimana bisa ia memelekkan matamu? Ya, ini kan orang berdosa. Saudara-saudara, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa aku tadinya buta, sekarang dapat melihat. Orang buta sejak lahir ini memiliki, saudara-saudara,
Lalu keberanian, lalu dia mengatakan, kamu itu loh sudah nanya, tak kasih tahu, sekarang nanya lagi. Sekarang kamu tanya saya, dia orang berdosa atau enggak? Saya nggak tahu. Jangan-jangan kamu mau percaya ya? Jangan-jangan kamu mau mengikut jadi muridnya juga ya? Sekarang orang yang tadinya buta ini, saudara, punya keberanian untuk bersaksi tentang Kristus. Tentang siapa sebenarnya Yesus Kristus. Bahkan dia sekarang menantang orang pada ketakutan, siapa yang percaya kepada Kristus akan dikucilkan, tetapi orang buta ini justru kebalik. Dia berani menantang, kamu jangan-jangan mau juga jadi muridnya ya. Orang tuanya saja takutan. Orang tuanya takut mendapat tekanan dari penguasa atau masyarakat yang ada. Tetapi orang ini, saudara, imannya bertumbuh, menjadi lebih berani bersaksi bahwa dia yang dulunya buta kini melihat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ada banyak orang Kristen mengaku punya pengalaman bertemu dengan Tuhan Yesus. Mengaku mengenal Tuhan Yesus. Pakai anting salib, kalung salib. Tiap minggu ke gereja. Bahkan ikut kelas PIK. Tetapi gak punya keberanian untuk menginjili. Tidak punya keberanian untuk bersaksi. Suka ikut kelas. Suka ikut dengar khotbah. Ingin diajar terus. Ingin diajar. Tapi tidak mau bersaksi. Tapi tidak mau mengabarkan Injil. Celakalah engkau. Celakalah aku, kata Paulus, kalau aku tidak mengabarkan Injil. Kita seringkali mengaku diri Kristen, tapi kita tidak punya keberanian menginjili. Kita tidak punya beranian bersaksi siapa Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini di sini, ini poin ini ya, bagian ini tidak berbicara mengenai how to, bagaimana menginjili, tidak. Tetapi ini sebagai niat motivasi yang mendorong orang yang tadinya buta itu. Saya tidak mau tahu, bukan tidak mau, saya tidak tahu orang ini berdosa atau tidak. Yang saya tahu, saya dulu buta dan sekarang melihat. Ini loh kesaksian. Inilah niat. Niat atau will untuk menyatakan cinta kasih Allah kepada umatnya manusia yang berdosa. Yaitu agar tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihnya harusnya mendorong setiap kita untuk berani bersaksi. Anugerahnya sudah berlaku begitu besar. Saudara-saudara kita yang dulu buta, ini melek. Kita yang dulunya musuh Allah, kini kita jadi anak-anak Allah. Kita diangkat jadi anak-anak Allah. Masakan tidak ada keberanian untuk bersaksi? Masakan kita tidak berani menginjili? Kita yang dulu tidak dapat melihat, kita tidak mengenal kebenaran, kini dapat membedakan mana yang berkenan dan mana yang tidak. Bukankah ini satu hak istimewa? Mengapa tidak kita saksikan? Mengapa kita tidak menginjili? Mungkin saja kita tidak mengalami kebutaan secara fisik seperti orang ini. Tetapi ada cukup banyak orang Kristen yang buta rohani. Tidak dapat melihat bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan. Pribadi Allah sendiri yang menjadi manusia. Kita tidak melihat Yesus sebagai Tuhan. Mesias yang dijanjikan. Kristus yang dijanjikan. Tapi kita banyak orang Kristen yang melihat Yesus itu sebagai alat saja. Yang bisa diperalat untuk memenuhi daftar doa kita, memenuhi kebutuhan diri kita, kemauan-kemauan, ambisi-ambisi kita sendiri. Sosok yang menjawab semua doa. Whatever the question, Jesus is the answer. Apapun pertanyaan saudara, Yesus adalah jawaban. Tapi mereka tidak melihat Tuhan. Nanti saudara membaca ya saudara. Dikatakan, siapakah dia Tuhan? Ayat 36. Supaya aku percaya kepadanya. Ayat 37 kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ayat 38 katanya, aku percaya Tuhan.
Saudara kalau lihat tadi sebelumnya, kalau dia bukan nabi, bagaimana dia bisa menyembuhkan orang, memelekkan mata orang yang buta sejak lahir? Dia pasti dari Tuhan. Dia pertama pengenalannya tentang Kristus sebagai nabi. Sekarang dia meningkat sebagai Tuhan, Lord. Dan dia mengatakan, aku percaya Tuhan. Dan dia menyembah. Saudara, kita melihat Kristus itu sebagai Tuhan atau sebagai pembantu. Kita melihat Kristus sebagai Tuhan atau kita melihat Tuhan itu sebagai hanya satpam saja, kacung saja. Yang bisa disuruh-suruh, yang sudah bisa diperintah-perintah, yang sudah diminta-minta, gampang diminta-mintai. Kalau demikian, dia bukan Tuhan, dia hanya alat. Dia hanya alat. Saudara-saudara, kita lanjut ayat 28 sambil mengejek mereka berkata, engkau murid orang ini, kami bukan, kami ini muridnya Musa. Dan kami tahu Allah tidak. Allah itu berfirman kepada Musa, tapi tentang dia, kami nggak tahu siapa dia. Betul dia tidak tahu siapa dia? Betul mereka tidak tahu siapa Kristus? Maka saudara-saudara, orang buta ini mengatakan, lo aneh. Kalau kamu nggak tahu itu aneh. Dari mana ia datang? Sedangkan dia sudah memelekkan mataku. Aku yang seumur ini buta, kok kamu nggak kenal? Aneh. Kenapa aneh? Karena ya kita tahu, kita sama-sama tahu, kita sama-sama orang Yahudi tahu tidak mungkin Allah mendengarkan orang-orang berdosa. Hanya orang-orang yang saleh, yang melakukan kehendaknya. Dan saudara-saudara, ayat 32 itu ada penekanan dari dahulu sampai sekarang. Belum pernah di dalam sejarah, the first time ever in the human history, orang buta sejak lahir melek. Kalau orang ini tidak datang dari Allah, tidak mungkin dia bisa berbuat spektakuler ini. Aneh. Saudara-saudara, ini dialog yang terjadi antara beberapa orang Farisi yang tadinya menyaksikan orang buta yang tadi sejak lahir ini melek. Sejatinya memperlihatkan siapa sebetulnya yang buta ini. Orang yang tadinya buta sejak lahir, atau memang orang Farisi ini buta? Memang secara fisik mereka tidak buta, saudara. Orang ini memang secara fisik buta, tetapi saudara, secara rohani mereka buta. Orang Farisi ini memiliki pengetahuan. Dia memiliki pemahaman kitab suci yang luar biasa. Sebaliknya orang buta yang sejak lahir ini, ya, dia memang buta, tetapi dia bertemu dengan Kristus. Nah, ini menarik, saudara-saudara. Menarik. Apa yang bisa kita pelajari, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Pemahaman dan pengertian teologi saja itu tidak cukup. Pengertian dan pemahaman teologi kita ini perlu. Tetapi kalau saudara berhenti di sini, ini tidak cukup. Harus dibarengin dengan perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Saudara-saudara, kalau tidak demikian, saudara akan terjebak dengan hanya pengertian atau mengenal secara kognitif. Saudara hanya mengenal secara historis, tetapi saudara tidak mempunyai perjumpaan secara pribadi. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan huruf-huruf ini mematikan. Kalau saudara hanya belajar dan mengerti Tuhan hanya secara buku, literal, ini baik, ini tidak salah. Ini perlu kita kerjakan dan ini sedang kita kerjakan. Tetapi kalau saudara dan saya tidak sampai berjumpa dengan Kristus secara pribadi, saudara akan terjebak dengan legalis. Menjadi orang-orang yang legalis. Mereka mengerti dosa. Mereka mengerti dosa loh. Mereka bukan tidak mengerti dosa. Dia mengatakan ini orang-orang yang berdosa kok. Ini bukan dari Allah, mereka mengerti itu. Tetapi mereka hanya mengerti itu sebuah pelanggaran
terhadap aturan-aturan yang mereka sudah buat, tapi mereka tidak memahami esensi dosa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita pun juga demikian. Harus selalu waspada. Selalu waspada. Kadang-kadang esensi dosa itu, saudara. Kita kadang-kadang mengatakan, enggak ada aturan kok. Enggak ada yang ngomong begitu kok. Enggak salah kok, enggak salah. Hati-hati, saudara. Tidak segalanya itu tertulis letterlek. Segala sesuatu harus ada dibukukan. Tidak tentu, saudara. Makanya Alkitab itu bicara prinsip. Tidak bicara rinci, detail satu persatu. Prinsip. Sehingga prinsip itu bisa berlaku dimanapun saja. Prinsip itu berlaku kapanpun saja. Karena prinsipnya manusia dan Tuhan itu juga sama. Manusia semuanya sama dimanapun. Di kolong langit ini tidak ada yang baru, kata Alkitab. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat prinsip esensi dosa, yaitu apa? Itu tidak sesuai lagi dengan kehendak Allah. Tidak sesuai dengan target Allah. Sudah melenceng. Ya. Maka saudara-saudara perlu melihat, belajar esensi dosa dari perspektif Alkitab. Nah, kalau tidak, saudara-saudara, diri saudara menjadi ukuran, maka saudara-saudara hati-hati. Ini membuat seperti orang Farisi, sombong dan membutakan itu, dan merasa diri benar. Sekalipun mereka mempunyai pemahaman teologi, mereka tahu akan ada Mesias. Mereka tahu hukum Musa, tetapi orang ini saya tidak tahu. Saya tahu Musa, saya muridnya Musa, saya ini belajar dari Musa. Tapi mereka tidak tahu siapa Kristus. Silakan, saudara-saudara. Pengenalan akan Kristus ini penting. Maka di dalam ibadah, di dalam penyembahan, di dalam PA, di dalam apapun, Kristus harus menjadi titik utamanya. Kalau saudara PA, kalau saudara ibadah, kalau saudara melakukan penyembahan, tidak dibawa makin mengenal Kristus, makin dekat kepada Kristus, saudara perlu berdoa baik-baik. Minta keberanian daripada Tuhan dari tempat itu. Keluar dan tidak ikut lagi. Tetapi kalau ada PA, ada ibadah, ada penyembahan yang membawa saudara makin mengenal Kristus, itu ibadah yang berkenan. Saudara-saudara, jangan membodohkan diri. Alkitab itu, saudara, mencatat umatku binasa karena tidak mengerti firman di dalam Hosea. Maka mari kita tidak membutakan diri dari firman. Ketidakmengertian atas firman itu, saudara-saudara, jangan, saudara, cuman yang penting kita sudah belajar 2 minggu yang lalu tentang Sabat. Yang penting saya kalau ibadah, hatiku senang, hatiku terhibur, nyanyiannya enak, tampilannya bagus, tapi tidak ada firman. Hati-hati. Hati-hati. Saya harap saudara melek, saya harap saudara dicelikkan. Sehingga firman itu menjadi yang utama. Dan firman itu sudah menjadi manusia. Firman itu menjadi daging. Yaitu Kristus. Kristus. Dan ketika Kristus ditinggikan, dia akan membawa orang datang kepadanya saja. Di sini ada sebagai pengkhotbah, di sini ada sebagai pelayan, penata layan, sebagai penatua. Beritakan Kristus. Lalu jawab orang itu kepada, aneh juga ya kamu ini tidak tahu dari mana ia datang. Sedangkan dia itu memelekkan mataku loh. Saudara-saudara, orang-orang Farisi, kita tahu. Kami tahu hukum Musa. Kami tahu aturan Musa, tetapi orang ini tidak tahu. Saudara, ini jadi keanehan. Kata aneh di sini, saudara. Ayat yang ke berapa ini? Ayat ke-30, saudara. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kata aneh itu sama dengan ajaib, saudara. Ajaib sekali. Ini mau menunjukkan, saudara, ketidaktahuan orang yang buta sejak lahir itu menyindir, memojokkan, menyudutkan ketidaktahuan atau kebodohan orang Farisi. Jadi saudara-saudara, ini ketidaktahuan versus kebodohan. Saudara, kalau saudara mengetahui
Kadang-kadang ya saudara, saya berbincang beberapa waktu yang lalu dengan salah satu rekan kita di sini. Saudara, kadang-kadang kita ibadah, ikutin satu gereja, satu acara, kita tidak tahu salahnya di mana, tetapi ada somehow Roh Kudus itu menggelisahkan hati kita. Kita rasa tidak tahu salahnya di mana, tetapi ada sesuatu yang membuat kita nggak nyaman gitu ya. Sampai satu kali kita dengar firman, lalu mengatakan, aha, oh ini dia, oh ini dia. Saudara-saudara baru tahu kebobrokannya, baru tahu kesalahannya. Tetapi saudara-saudara ada orang yang terus mengeraskan hati, lalu mengatakan, ya sudahlah, kamu janganlah. Sundoro, please deh, jangan menghakimi. Ikuti dulu, Sundoro, please, jangan menghakimi. Dan berapa banyak orang melakukan kesesatan-kesesatan berdiri di balik kata jangan menghakimi. Saudara, orang Kristen tidak boleh menghakimi. Saudara tidak menghakimi, saudara akan dihakimi. Di dalam Yeremia dikatakan, jikalau ada saudaramu mau yang jatuh ke jurang, kalau engkau tidak memperingatkan, darahnya akan dituntut kepadamu. Karena engkau tidak memperingatkan. Tetapi seringkali kita teriakan ini terus dikatakan, jangan menghakimi, Sundoro. Jangan menghakimi, Sundoro. Saudara-saudara, minta maaf. Ada beda, saudara, antara ketidaktahuan dengan kebodohan. Ada beda, saudara. Ini saya tidak bicara kebodohan IQ. Ini tidak bicara bodoh IQ, tidak. Tetapi ini ignorance, saudara-saudara. Ignorance. Tidak mau tahu. Dan ketidakpercayaan orang Farisi itu dikatakan sama orang buta sejak lahir ini, yang tadinya buta. Dia mengatakan, ajaib, aneh. Aneh. Saudara tahu gak, orang yang tidak percaya itu lebih aneh, lebih ajaib daripada orang yang mengalami penyembuhan, daripada orang yang bertemu dengan Kristus. Orang yang menolak Tuhan itu memerlukan iman yang lebih besar untuk menutupi kebenaran rasio, untuk menindas kebenaran-kebenaran itu, untuk menutupi hati nuraninya. Dia perlu iman yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang mau percaya. Mereka paham syarat terjadinya keajaiban adalah orang yang tidak berdosa, dikatakan orang tidak berdosa, saleh, yang melakukan kehendaknya, itu loh orang itu yang diberkati oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan melakukan ajaib. Mereka tahu, tapi mereka tetap mengeraskan hati untuk percaya kepada Kristus. Siapa Kristus sebenarnya? Mereka paham bahwa tanpa campur tangan kekuatan supranatural, tidak mungkin orang buta sejak lahir bisa melek. Tapi ya toh mereka tidak mau percaya. Tuhan Yesus melakukan keajaiban-keajaiban. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus orang yang saleh. Tuhan Yesus adalah orang yang menjalankan dan mengaplikasikan kebaikan, yang menyatakan diri sebagai pribadi Allah yang datang. Dia tidak berbuat kesalahan. Dia yang menjalankan kehendak Bapaknya, bukan kehendaknya dirinya. Berkali-kali dia mengatakan, aku datang bukan untuk menjalankan kehendakku. Apakah mereka mau percaya? Mereka tidak mau tahu. Mereka bodoh dan membodohi diri sendiri untuk tetap tidak mau percaya. Maka hati-hati ya saudara ya, buat kita sekalian. Saya berdoa kiranya setiap kita yang belajar jangan sampai menjadi ignorance. Belajar. Mintalah Tuhan mencelekkan matamu sehingga melihat mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Ada orang saudara, saya tanya, kamu di gereja mana? Lalu dia sebutkan satu gereja. Lalu saya bilang, kamu kenal pendetanya? Kenal maksudnya gimana ya? Jadi pendeta itu nggak sekolah Alkitab. Kamu masih mau ke sana?
Yang penting imanku bertumbuh. Saudara-saudara, ini orang yang ignorance. Ada pendeta yang tidak beres dengan keuangan, tidak beres dengan hidupnya, tidak beres dengan banyak hal. Tapi dia masih tetap ignorance. Saudara sedang menipu diri. Saya berdoa kiranya Tuhan mencelikkan engkau. Dan berdoalah, minta pimpinan Tuhan, engkau harus ke gereja mana, berjemaat di mana, sehingga engkau makin dibawa menyerupai Kristus. Di sini ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang mengikuti. Mari kita mau belajar memberitakan firman dan membawa jemaat, membawa umat Tuhan yang miliknya Tuhan, menyerupai Tuhan kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kita maju, saudara. Ayat yang ke-34. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau mau hendak mengajar kami. Lalu diusirlah orang ini. Saudara-saudara, lihat ini ya. Manusia selalu terjadi kecenderungannya. Antara apa? Superior dan inferior. Superior itu dan inferior ini melanda siapa saja. Termasuk saya, termasuk engkau. Hati-hati, saudara. Orang yang superior itu ya, orang yang menilai dirinya lebih daripada yang sebenarnya. Sehingga dia rasa ya, dia seharusnya dia itu 6, tapi dia rasa itu di atas 6. 7 kah, 8 kah, 6,5 kah, mungkin dia, ini saudara-saudara, dia overconfident gitu ya. Sehingga biasanya orang ini sombong. Orang ini sombong. Karena dia tidak sadar, tanpa disadari, dia merebut kemuliaan Tuhan. Sehingga dia mengatakan, oh ya memang gua, memang aku memang pinter. Aku loh, kamu nilai aku 6, aku ini 6,5, aku ini 7, kamu tahu nggak? Halo, aku 8,5. Dia menempatkan diri lebih dari yang sebenarnya. Sehingga dia sombong dan dia mencuri kemuliaan Allah. Dan akhirnya, biasanya menghina orang lain. Kamu gak pinter, kamu sih goblok, kamu gak smart, kamu sih gak peka. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ muncul kehidupan. Tetapi saudara-saudara, ada juga orang yang inferior. Superior dan inferior ini, saudara, satu koin, dua sisi. Ini podoai. Podoai, saudara. Orang yang inferior itu, kalau orang superior menilai di atas yang seharusnya, tapi kalau orang inferior menilai diri itu di bawah yang seharusnya. Ya, dia menilai diri itu rendah, lebih rendah dari yang seharusnya. Dia mungkin 6, tapi dia nilai diri 5,5, 5, bahkan mungkin dia 3 atau 2. Minder, saudara-saudara. Rendah diri. Nah, biasanya akhirnya orang-orang gini bukan mencuri kemuliaan Tuhan, tapi menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau ciptakan aku seperti ini? Tuhan, kenapa engkau buat aku seperti ini? Kenapa hidungku besar? Kenapa rambutku keriting? Kenapa rambutku lurus? Kenapa? Why? Lalu dia mulai iri. Kenapa nggak aku kayak si itu ya? Kenapa aku nggak kayak si Anu itu ya? Kenapa nggak kayak si ini? Sejadinya membandingkan orang dan mulai iri hati kepada orang. Jika ada di antara saudara yang merasa diri superior, ingatlah bahwa kita hanya debu tanah liat yang remeh dan hina di hadapan Tuhan. Maka kita bisa, atau ada saat kita bisa, ini adalah karena semata-mata anugerah Tuhan. Anda merasa diri inferior, ingatlah, cobalah menghitung betapa besar anugerahnya atas kita. Betapa besar dan limpahnya. Marilah, izinkan Tuhan mengkoreksi atas kita. Sehingga kita dimampukan, dicelikkan, melihat karya Allah yang begitu hebat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, orang ini diusir. Yesus mendengar dia diusir, saudara-saudara. Yesus waktu mendengar diusir, keluar, langsung Yesus menemui orang ini dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapa dia Tuhan?
supaya aku percaya kepadanya. Yesus bilang, ini loh yang sedang kamu ngomong sama kamu ini, yang sedang di hadapanmu ini loh. Lalu dia berkatakan, aku percaya, dan dia sujud menyembah. Sujud menyembah. Saudara lihat ya, respon Tuhan Yesus sangat berbeda dengan orang Farisi. Orang Farisi menolak, sudah ada bukti, sudah ada fakta, sudah ada kesaksian, sudah ada investigasi, ada data, ada semuanya ada, tapi tetap tidak mau percaya. Menolak, bahkan mengusir orang ini. Sombong luar biasa. Tapi Kristus justru menyambutnya. Kristus menemuinya. Lalu ada perjumpaan dengan Kristus. Dia yang tadinya buta, sekarang dia melihat Kristus muka dengan muka. Dia melihat dengan mata kepalanya dia sendiri. Tadinya dia hanya mendengar. Dia tidak tahu siapa Kristus yang sebetulnya. Saudara-saudara, kalau kita tarik lagi, masih ingat di dalam ayat-ayat yang pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Waktu Kristus keluar dari sinagog, langsung dia lihat orang yang buta sejak lahir. Sekarang saudara-saudara, dia sudah melek. Dia sudah melek. Dan sekarang ada pertemuan langsung. Dengar kalimat ini baik-baik. Ini tidak berarti ada yang namanya second blessing. Tidak. Ini tidak berarti ada berkat yang kedua. Tetapi saudara-saudara, ingat, perjumpaan yang pertama, orang ini masih buta. Orang ini masih buta. Tetapi perjumpaan yang kedua, dia sudah melihat. Sehingga waktu ditanya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Dan Yesus mengatakan, engkau sudah melihatnya sekarang. Sekarang kamu melihat, tadi kamu cuma dengar saya saja toh. Tadinya kamu cuma mendengar dan kamu mengalami. Sekarang kamu melihat. Melihat saya ini. Percayakah engkau? Dia mengatakan, aku percaya Tuhan. Dan aku sujud menyembah. Dia sujud menyembah. Saudara-saudara, ini adalah konsep bahwa keselamatan. Ini konsep bahwa kepercayaan penyembahan kita adalah inisiatif Allah. Allah yang berinisiatif. Tadi kita sudah membaca di dalam Yohanes pasal 6. Allah yang menarik kita. Allah yang mempersembahkan kepada anaknya. Allah Bapa juga yang mengaruniakannya kita kepada anaknya itu. Ini inisiatif Allah. Ini karya ilahi. Saudara-saudara, bukan manusia, bukan jasa manusia. Manusia itu hanya berespon. Manusia itu hanya berespon atas belas kasihannya Tuhan. Saudara-saudara, penyembahan kita itu cenderung berinisiatif. Saudara-saudara, penyembahan kita yang inisiatif dari diri kita cepat tinggalkan. Tinggalkan. Koreksi. Agar lebih sesuai dengan ajaran Allah. Ajaran Alkitab. Allah kita tentu dia ada yang bagian-bagian dia berespon. Sejauh itu berkenan. Sejauh itu sesuai dengan kehendaknya dia berespon. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat secara keseluruhan, Allah itu selalu yang berinisiatif. Allah yang berinisiatif. Umat Tuhan yang berespon. Gereja Tuhan harus berespon. Gereja Tuhan harus lebih menekankan respon kepada firman. Bukan memunculkan keinginan sendiri. Maka berhentilah untuk menuntut. Berhentilah untuk memerintah Tuhan. Berhenti. Bertobat untuk minta Tuhan memenuhi keinginanmu dan keinginanku. Tetapi sudah sebaliknya, tuntutlah diri kita. Apakah kita sudah meresponi kehendak Tuhan atau belum? Apakah kita sudah menjalankan rencananya yang kekal atau belum? Tuntutlah itu, saudara. Jangan nuntut Tuhan, kau harus gini, tunjukkan ya, tunjukkan tandanya, kasih tanda, Tuhan berikan lalu pimpin aku, terus ini Tuhan, tunjukkan. Saudara, berhenti untuk itu.
Berhenti itu. Makin kau mengenal siapa Tuhanmu, makin engkau cuma mengatakan kehendakmu jadi ya Tuhan. Kehendakmu jadi Tuhan. Ini bicara tentang apa? Saudara, kita belajar bahwa penyembahan dan pengenalan kita yang benar adalah berpusat kepada pernyataan Allah, wahyu Allah. Saudara-saudara, kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Saudara-saudara, ada keanehannya. Ada keanehannya. Anehnya apa? Loh, kalau cuma lihat Yesus, orang Farisi juga lihat Yesus loh. Orang banyak juga lihat Yesus. Mereka melihat waktu orang ini masih buta, mereka melihat Yesus meludah dan ocek-ecek apa itu dengan tanah, lalu menyalepkan itu, mengoleskan itu di matanya. Mereka melihat, tapi kenapa mereka nggak percaya? Tapi kenapa mereka menolak Yesus? Saudara-saudara, sekali lagi jangan merasa aneh dengan hal ini. Maka dijawab oleh Kristus ayat 39, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Minggu lalu saya sudah jelaskan, Kristus datang untuk memisahkan antara yang milik dan yang bukan. Pasal 10 nanti saudara akan membaca antara yang domba dan yang bukan. Antara yang domba dan yang kambing. Antara yang gandum dan yang lalang. Antara yang terang dan yang gelap. Maka kita harus berpusat kepada pernyataannya Allah. Wahyu Allah. Saudara-saudara, ini penting sekali. Bagian berikutnya, penyembahan kita dan pengenalan kita. Jikalau tanpa belas kasihan dari Tuhan sendiri, sampai kapanpun tidak akan mampu percaya kepada Kristus. Maka saudara jangan GR ya. Kita seringkali dituduh kristenisasi. Padahal banyak penghijauan. Saudara-saudara, barusan ini beredar banyak di WA mengenai islamisasi di NTT, di Papua, di Indonesia Timur. Begitu obvious, begitu nyata. Tapi mereka terus diam. Coba kalau ada bagian kita selalu dituduh kristenisasi. Saya berkali-kali berkata-kata dengan teman-teman saya yang non-Kristen. Saya mengatakan, jangan GR ya. Kamu pikir kita kristenisasi. Kalau Tuhan tidak mau dia Kristen, sampai kapanpun dia tidak jadi Kristen. Kalau Tuhan tidak mau dia percaya, Tuhan tidak mau berbelas kasihan atasnya, sampai kapanpun kau tidak akan pernah bisa percaya. Jangan GR. Jangan GR. Sama-sama melihat Yesus, sama-sama melihat mujizat Yesus. Tapi ada yang percaya, ada yang tidak. Jangan GR. Maka saudara-saudara, di sini kita juga belajar, saudara-saudara, perjumpaan dengan Kristus itu penting. Sekali lagi ya, perjumpaan dengan Kristus itu penting. Saudara sudah berapa lama menjadi Kristen? Saudara sudah berapa lama mengikuti kelas ini? Saudara sudah berapa lama mengiring Tuhan Yesus? Apakah engkau betul-betul pernah berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Apakah engkau mempunyai relasi yang intim dengan Kristus? Apakah engkau mempunyai pengenalan yang makin membawa engkau makin ingin seperti Dia? Kata Yesus, engkau bukan saja melihat Dia, tetapi Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Saudara-saudara, kata-kata ini mirip ya. Mirip dengan apa? Yohanes pasal 4. Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Kata-kata ini mirip juga, saudara. Pasal 4 ayat 26. Saya bacakan bagi saudara-saudara ya. Pasal 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah. Saudara-saudara, ada tuduhan begitu banyak serangan kepada iman Kristen mengatakan, Yesus loh tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Saudara-saudara, orang yang ngomong begini tidak pernah belajar. Tidak mau belajar dan memang tidak mau percaya. Dia, maaf, bodoh.
ketidaktahuannya itu kebodohan, kefasikannya, ignorance-nya. Tetapi kita menemukan banyak Yesus mengatakan, akulah dia, akulah terang, akulah jalan, akulah kehidupan. Terus nanti di bagian Wahyu, akulah. Itu begitu banyak. Begitu banyak. Maka perjumpaan kita dengan Kristus. Ingat ya, masih ingat nggak? Saudara-saudara, minggu lalu saya membahas mengenai ada beberapa cara manusia belajar melalui historis, kognitif, mistis. Mistis ini, saudara, bukan mistis yang saudara kenal dengan perdukunan dan lain sebagainya. Tidak ya. Tetapi ini, mistis ini. Saudara punya relasi yang mistis, yang rohani dengan Kristus. Ini penting. Nah, kalau saudara menekankan mistisnya saja, ini gawat. Tetapi saudara, yang paling kunci adalah pengenalan diri kita melalui wahyu. Wahyu. Dan ini mengenal Kristus karena belas kasihannya, karena wahyunya, karena pernyataannya dia, akulah. Dan itu menjadi turning point di dalam seluruh kehidupan kita. Maka ini saudara ya, ini penting ya. Saudara, ada orang yang cuma mau percaya Yesus tapi tidak mau sejarah. Tidak mau belajar tentang pikiran-pikiran bapak-bapak gereja. Tidak mau tahu tentang sejarah. Ya, pokoknya Yesus saja. Pokoknya Alkitab saja. Tidak pernah. Sedangkan Alkitab ini sudah ditulis, saudara-saudara, kita ada jeda waktu hampir 2000 tahun. Bagaimana saudara bisa menjembatani antara 2000 tahun dan yang 2000 tahun yang lampau, bahkan perjanjian lama itu lebih dari 2000 tahun. Saudara, bagaimana menjembatani itu? Maka saudara kalau tidak belajar secara historis, sistematis, filsafatnya, lalu biblikanya, bagaimana? Tidak bisa. Saudara perlu historis, kognitif, mistis, dan wahyu Tuhan. Ini penting. Kristus Yesuslah Sang Mesias itu. Bagian terakhir. Dan ini juga bagian terakhir daripada sesi kita untuk mengenai orang buta sejak lahir ini. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Sebab barang siapa tidak melihat, dapat melihat. Sebab barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Orang Farisi, orang banyak itu dengar, lalu mengatakan, apakah ini berarti bahwa kami juga buta? Lalu Yesus menjawab, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Saudara-saudara, kalimat Tuhan Yesus di bagian akhir ini, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Dengar kalimat ini, saudara. Beberapa penafsir mengatakan bahwa ini mengacu bukan pada kebutaan fisik, tapi kesesatan, kebutaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena mereka bermegah, karena merasa tidak buta, merasa telik rohani, merasa suci, merasa saleh. Mereka tidak merasa seperti rakyat jelata itu. Mereka tidak mudah percaya. Mereka tidak gampang disetir. Mereka punya prinsip. Mereka merasa memiliki kemampuan intelektual. Memiliki pengalaman belajar dari guru-guru besar. Maka mereka mengatakan, kami muridnya Musa. Kami ini muridnya Musa. Kamu itu muridnya orang itu. Dia tidak sebut Yesus. Dia hanya mengatakan orang itu. Tidak perlu ada lagi koreksi. Tidak perlu ada. Kami sudah sempurna. Kami sudah perfect. Inilah yang disebut buta. Maka tetaplah berdosa. Mereka ada di dalam kesesatan, saudara. Dan kedua, pengertian ini mengacu bahwa mereka merasa tidak perlu ditolong. Tidak mau ditolong. Mereka sanggup dan tidak perlu campur tangan Tuhan. Tidak perlu ada karya yang ilahi, tidak perlu.
Malahan mereka merasa berjasa. Dan Tuhan harusnya berterima kasih kepada saya. Tuhan harus berterima. Saya lah pengajar. Kalau enggak ada yang meneruskan loh. Tuhan, kamu enggak ada saya. Oh, saya ini yang berjasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada banyak orang yang merasa diri cukup hebat. Merasa diri cukup kuat. Merasa diri mampu. Dan tidak perlu kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Maka dia kadang-kadang abai membaca firman. Dia abai berdoa. Membangun relasinya pribadi dengan Tuhan. Itu kebutaan. Itu kesesatan. Itu kesombongan. Mereka merasa diri cukup. Tidak perlu Tuhan. Tidak perlu firman. Tidak perlu campur tangan yang ilahi. Tetapi giliran kalau ada masalah, dia baru menangis, meratap. Ada banyak orang Kristen yang merasa diri cukup rohani. Tidak merasa perlu ikut. Saya tidak perlu ikut di dalam pelayanan. Saya tidak perlu ikut di dalam ambil bagian ini. Oh, saya sudah cukup saleh. Hati-hati. Saya tidak perlu pertolongan Tuhan. Dia bisa itu. Saya juga bisa. Dia punya itu, saya juga punya. Harusnya Tuhan berterima kasih kepada saya. Kalau nggak ada saya itu gereja itu nggak ada pendukungnya, nggak ada donaturnya. Kalau nggak ada aku, nggak ada yang penyanyi yang hebat. Tuhan tidak dimuliakan, seolah-olah dia berjasa. Hati-hati, saudara. Manusia berdosa selalu memiliki rasa dia mampu, tidak perlu Tuhan. Maka jawab Yesus, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata kamu melihat, maka tetaplah dosamu. Kamu tidak perlu Tuhan, ya sudah, tetap. Kamu merasa dirimu tidak perlu diampuni, ya sudah, dosamu tetap. Kamu tidak merasa perlu juru selamat, binasalah engkau. Maka bukan salah Tuhan. Tuhan tidak bisa dituduh tidak adil. Tetapi orang ini, inilah doa dan harapan saya, kiranya pendengar Big On Air, pendengar Big Online, pendengar yang mendengar ini di YouTube kah di mana, bukanlah orang-orang yang seperti ini. Kita tidak seperti itu. Tetapi diberikan Tuhan hati yang bijaksana untuk menghitung betapa besar anugerahnya atas hidup kita. Sehingga membawa kita makin sujud menyembah kepada Kristus. Sebelum kita berkata-kata aku percaya, Tuhan sudah lebih dulu memilih. Tuhan sudah lebih dulu memperhatikan kita. Anugerahnya lebih besar. Anugerahnya mendahului respon kita. Kiranya Tuhan mencelikkan mata kita. Dan kita semakin mengenal Tuhan kita. Serta bertumbuh mengarah pada keserupaan dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan izinkan kami mempersembahkan hati kami. Membiarkan Tuhan bekerja lebih jauh. Bukan kesombongan, bukan kemampuan, bukan keahlian, bukan pengetahuan kami. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus terus membentuk kami, merajut kami. Sehingga kami serupa dengan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain yang kami ingini kecuali ini ya Tuhan. Tidak ada yang lain kami ingini kecuali firman-Mu. Tidak ada yang lain kami ingini kecuali serupa dengan Kristus. Bentuklah kami. Celikkan kami. Jangan biarkan kami buta. Dan kami mau percaya itu Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudara sudah hadir.